kan kita nggak mungkin anak itu telantar kan nggak mungkin kan, ya kan? Karena memang kan selama ini dia ingin merasa bahwa mampu untuk membesarkan, mendidik anak ini, membimbingnya sendiri gitu. Seolah tidak butuh saya, kan kita lihat di media kan dia bagaimana, karena dari awal dia lahir juga kan saya nggak dikasih akses untuk di situ, ya kan? Jadi seolah emang digiring ke ini saya orang yang tidak hari ini kita berkumpul untuk memberikan keterangan terhadap kasus saya. Jadi terima kasih atas kedatangannya. Jadi terhadap tuntutannya mengenai laporan dugaan penelantaran anak, mungkin dari situ Pak. Ya, jadi seperti yang sudah kami ketahui, kemarin sudah ada pemanggilan terkait dugaan penelantaran anak sesuai dengan pasal 76B junto 77 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014. Yang mana di sana yang dilaporkan adalah Pak Ibu Atim. Kemudian yang melaporkan adalah mantan istri saudari NM. Nah, di situ kemarin juga dalam surat panggilan pertama kita juga sudah mengajukan untuk diundur ya. Nah, karena kami juga sempat sedikit bingung, kaget juga gitu. Kenapa ada surat panggilan dan kenapa itu bisa masuk? Karena prinsipnya penelantaran anak ini kan kita mesti lihat dulu dasarnya. Tidak hanya dasar undang-undangnya, tapi dasar dari si pelapor ini melaporkan terlapor. Dasarnya apa? Penelantaran anak. Gitu. Setelah kita tahu dasarnya, tentu baru kita lihat masuk dalam unsurnya. Dan mesti jelas, nggak boleh abu-abu. Gitu. Jadi kita juga di sini sebenarnya sangat ingin supaya pihak dari Polres Jakarta Selatan, kawan-kawan penyidik itu lebih melihat lagi motifnya apa dalam laporan ini. Gitu. Apakah dasarnya sudah tepat? Gitu. Karena kita ketahui semua kemarin ini pun pernikahan siri dan ada juga upaya-upaya hukum yang masih diupayakan. Gitu. Jadi mestinya dasarnya ini tahu dulu. Tidak hanya dasar undang-undangnya, tetapi juga dasar yang mau dilaporkannya. Kaitannya apa? Gitu. Baru kita bisa masuk dalam unsurnya. Setelah kita lihat unsurnya, baru kita lihat, ya kan? Apakah ini masuk dalam penyelidikan? Barulah bisa dimintai klarifikasi. Gitu. Jadi sangat disayangkan, sangat kaget kita juga, sehingga kita minta pengunduran juga waktu. Gitu. Bila mana nanti memang sudah kita ketahui kan kita bisa datang untuk mengklarifikasi. Karena yang jelas Bapak Dipolatif juga sama sekali tidak merasa atas dugaan penelantaran anak itu. Dan juga dalam dugaan penelantaran anak pasal 76B itu kan bunyinya setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Ini nggak pas, berkesesuaiannya tidak ada, ya kan? Seperti yang kita ketahui, anak tersebut kan juga dipelihara, diurus oleh saudari NM. Kita tahu bagaimana kehidupan saudari NM, ya kan? Apakah kehidupan seperti itu bisa dibilang anak itu terlantar? Begitu. Jadi kita tidak usah menggiring opini menjadi sesuatu yang abu-abu, dan juga kita tidak bolehlah menjelek-jelekan orang. Kemudian juga kan kita lihat dari beberapa media yang sebelumnya itu juga kan disebutkan bahwa anak ini sudah diadopsi oleh teman dari saudari NM. Nah, kita juga bertanya apakah itu sudah melalui putusan pengadilan? Karena bila itu sudah melalui putusan pengadilan, maka kan kita tahu di sini sama-sama. Berarti sudah ada peralihan hak dan kewajiban dari anak tersebut dari orang tua lamanya kepada orang tua barunya. Jadi kalau memang merasa anak itu ditelantarkan, anggaplah iya Pak Dipo orang tuanya. Berarti kan anak ini mestinya kalau ditelantarkan kita laporkannya. Siapa yang mengadopsi dia sekarang? Itu terlepas dari upaya-upaya hukum yang sedang kami kerjakan juga. Gitu. Pak Dipo sendiri mungkin ada statement di mana dituding menelantarkan anak, apakah
pulang seperti itu atau kayak gimana? Ya kan kita nggak mungkin, anak itu telantar kan nggak mungkin kan, ya kan? Karena memang kan selama ini dia ingin merasa bahwa mampu untuk membesarkan, mendidik anak ini, membimbingnya sendiri gitu. Seolah tidak butuh saya, kan kita lihat di media kan dia bagaimana, karena dari awal dia lahir juga kan saya nggak dikasih akses untuk di situ, ya kan? Jadi seolah emang digiring ke opini ini saya orang yang tidak bertanggung jawab gitu kan, ya kan? Tapi kan sebenarnya nggak itu, ya kan? Nah kalau memang dia merasa tidak mampu untuk membimbing anaknya, ya kan, boleh deh, saya urusin. Karena saya juga nggak mau sharing something yang kita nggak punya satu visi dalam mendidik anak. Kan double standard itu tidak baik, ya kan? Dalam hal ini apalagi kita lihat beliau tuh tendensi untuk mengeksploitasi untuk motif ekonomi atau sensasi itu kan besar sekali gitu loh, ya kan? Dan ini anak kan punya, saya ini menahan diri karena kan ada beban, ada psikologisnya untuk anak ini tumbuh dan berkembang kan, dia nanti di sekolahnya gimana segala macam. Jadi saya diam aja gitu loh. Jadi karena anak ini adalah sesuatu yang ya dari Tuhan gitu kan, yang benar-benar harus kita jaga dan ini dengan baik, ya kan? Jadi kalau dengan baik itu kan berarti tidak dengan perselisihan gitu, ya kan? Orang tua berselisih aja malah berpisah demi kebaikan agar orang tuanya bisa fokus sama anaknya kan, itu intinya orang bercerai kan, ya kan? Daripada karena anak itu nggak butuh perhatian. Nah, namun kalau perhatian yang dibutuhkan seperti apa gitu, saya punya alasan kuat karena kan kita lihat dari pernikahan yang kedua, ya kan? Dan suaminya juga sudah melakukan kewajibannya, juga tidak mendapatkan hak apapun, malah dilecehkan. Apapun yang diterima juga malah dikecil-kecilkan, berarti itu putusan pengadilan. Kan artinya kan dia sendiri tidak menghargai apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan yang inkrah kan, ya kan? Sementara dia komit gitu. Jadi saya pikir artinya apapun yang diputuskan di pengadilan juga nggak dianut juga sama dia, ya kan? Kan udah dianut sama si mantan suaminya dengan memberikan santunan itu kan katanya. Lalu tapi dia tidak mendapatkan haknya, malah kayak dimain-mainin gitu kan. Saya rasa nih, dia juga dilaporkan juga mengenai hal itu tuh, makanya ribut-ribut. Nah, saya melihat seperti itu, masa saya mesti mengikuti roadmap yang sama sih? Ya kan mungkin kan kita kan orang, kita belajar, selalunya kita memperbaiki dari apa yang terjadi gitu. Jadi karena mungkin yang mantan suaminya ini anak pertama dia, ya kan, dia attachmentnya besar dan merasa bertanggung jawab, ingin membesarkan juga kan. Dia lihat juga, maksudnya nggak ada salah dari kehidupan ibunya, cuman kan mungkin ada dunia lain dari kehidupan orang bapaknya yang ini anak juga mesti kenal dan tahu gitu kan, sebagai wawasan segala macam. Tapi itu melihat ini ada motif apa sih di kita melakukan di pihak kepolisian? Ada motif apa? Ya saya nggak bisa bilang ya. Sebenarnya kan kalau kayak saya bilang kan saya berasumsi berduga. Mungkin nanti pihak wajib atau ya kalian kan lebih pintar menyelidiki kan. Sebagai wartawan kan pasti nggak sulit lah sebenarnya untuk dilihat gitu, ya kan? Tapi again kan isi hati orang kan sampai tahu kan. Nah itu kan sebenarnya dari motifnya kan di situ, ya kan? Jadi saya nggak mau menduga-duga dan berasumsi, tapi dari pihak konsultan dari orang hukum untuk kami menjelaskan bahwa memang banyak hal yang bisa dianggap bahwa ini sebenarnya tidak melantarkan, tapi ada sesuatu di baliknya gitu kan. Nah itu biar mereka lah yang emang pintar dan cerdas ini yang untuk membukanya.